Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Zahara Gita Maulida, NRT 2021.2449.2.02. Apa yang pertama kalian dengar tentang pemerintahan? Betul, pemerintahan selalu dikaitkan dengan kata pelayanan. Pasti kalian gak pernah asing kan dengan kata pelayanan publik? Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik telah mendapatkan payung hukum dari pemerintah, yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah aktivitas seseorang, sekelompok orang, atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan untuk masyarakat oleh penyelenggara publik. Kali ini, saya dan teman-teman akan membahas mengenai tokoh yang berkontribusi dalam pelayanan publik akibat buah pemikirannya. Salah satunya adalah Harry S. Truman, lahir pada 8 Mei 1884 di Lamar, Missouri. Seorang pria yang memiliki kecintaannya terhadap sejarah dari usia dini. Keterbatasan kemampuan penglihatan mengakibatkan beliau menghabiskan waktu untuk membaca. Sepanjang hidupnya, Harry S. Truman berpikir, menulis, dan berbicara mengenai sejarah. Bagi Truman, sejarah memiliki makna yang melampaui kepentingan pada umumnya. Ini memberikannya bimbingan moral dan etis yang digunakan untuk membuat keputusan, terutama sebagai Presiden Amerika ke-33. Harry S. Truman memberikan dasar pemikiran yang dituangkan dalam roda pemerintahannya, yakni tireless, fearless, dan decisive, yang berarti tak kenal lelah, tak kenal takut, dan tegas. Truman tidak menyisakan satupun dari energinya yang sangat besar dan tidak terpakai untuk melayani negaranya. Gambaran sikapnya dalam melayani masyarakat yang paling tepat ketika ia berkata, "Saya lebih suka menjadi pelayan publik yang terhormat dan dikenal sebagai orang terkaya di dunia." Di sisi lain, ada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara yang lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pelayanan publik di Indonesia. Selama beliau menjabat menjadi presiden, beliau selalu berprinsip bahwa rasa tanggung jawab pada seharusnya ditujukan kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadinya. Dia harus jujur dan transparan dalam semua urusannya. Dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakannya dengan didasarkan pada prinsip Pancasila. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh dasar pemikiran keduanya terhadap pelayanan publik? Yuk kita cari tahu asal-usulnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yasa Putra, Prodi Administrasi Keimigrasi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemikiran para tokoh pelayan publik. Yang pertama adalah dari Harry S. Truman, yang mana beliau adalah salah satu presiden ke-33 Amerika Serikat yang memiliki sifat tak kenal lelah, tak kenal takut, serta memiliki sifat yang tegas. Yang mana kita bisa mendapatkan beberapa pembelajaran mengenai pemikiran, kebijakan, dan pelayanan publik dari beliau. Yang pertama adalah kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 1945, Harry S. Truman mengumumkan 5 sasaran kritisnya untuk kebijaksanaan kesehatan. Dia dapat memanfaatkan banyak data yang mendokumentasikan keberhasilan perluasan tambahan akses selama perang. Yang mana 5 tujuan dari Harry S. Truman adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperluas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya perawatan ibu dan anak, kemudian meningkatkan pendanaan publik untuk penelitian medis dan pemberian pendidikan profesi kesehatan, mengurangi tingginya biaya perawatan medis untuk sebagian besar orang yang biasanya mandiri dan untuk orang miskin, serta mengganti pendapatan yang hilang karena penyakit yang serius. Yang mana untuk mencapai 2 tujuan terakhir, Harry S. Truman mengusulkan agar setiap orang Amerika Serikat yang memiliki penghasilan lebih untuk membayar biaya atau pajak bulanan untuk menutupi biaya pengobatan dan pembayaran untuk menggantikan pendapatan yang hilang akibat sakit atau cedera. Kemudian yang kedua adalah pengesahan kebijakan Marshall Plan. Presiden Harry S. Truman menjadi tokoh yang mengesahkan Marshall Plan pada tahun 1948. Bukan karena beda pendapat, ia juga menerapkan doktrin Truman yang berisi dukungan dari Amerika Serikat terhadap Yunani dan Turki, beberapa bantuan berupa bantuan ekonomi dan militer, supaya tidak jatuh ke tangan Uni Soviet. Kemudian pada Perang Dunia Kedua yang berakhir pada 1945, meninggalkan banyak kerugian dan kerusakan di berbagai belahan dunia serta menandai dimulainya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk membantu mengatasi permasalahan ini, Harry S. Truman mengeluarkan beberapa kebijakan, yang mana salah satunya adalah Doktrin Truman pada 12 Maret 1947. Doktrin Truman ini merupakan kebijakan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung Yunani dan Turki dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer.
untuk mencegah mereka jatuh ke tangan Uni Soviet. Kemudian, 1 tahun setelahnya atau tepatnya pada 1948, Harry S. Truman mengesahkan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara yang hancur karena Perang Dunia Kedua. Kemudian, langkah yang dilakukan oleh Harry S. Truman ini adalah upaya Amerika Serikat dalam membendung pengaruh komunis yang dibawahi oleh Uni Soviet selama Perang Dingin berlangsung. Kemudian, di Indonesia sendiri memiliki tokoh yang 11-12 atau yang hampir mirip dengan Harry S. Truman, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki sifat yang sama dengan Harry S. Truman, yang mana kita bisa meniru pemikiran dari Soekarno. Di antaranya, yang pertama adalah pada kebijakan devaluasi pada tanggal 25 Agustus 1959. Devaluasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai 1.000 hanya berlaku menjadi Rp1. Sehingga uang rupiah yang baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat, malah di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah yang dinilai menekan angka inflasi ini malah menimbulkan kerugian atau memperparah inflasi. Kegagalan yang terjadi pada masa ini adalah semakin diperparah dengan adanya pengeluaran pemerintah yang terkesan tidak hemat atau boros. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat dari politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan di dunia pendidikan, yang mana Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Theoros Pati Tranggono, NRT 2021-2446-1.02, Prodi Administrasi Kementerian C. Sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari korelasi pemikiran Harry S. Truman dan Insinyur Soekarno mengenai penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama, pelayanan publik harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Baik Truman maupun Soekarno percaya bahwa pelayanan publik berarti mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik harus bekerja untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih baik bagi warganya, baik itu melalui pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Pelayanan publik dan keimigrasian memiliki kaitan. Truman dan Soekarno melihat bahwa hubungan erat antara pelayanan publik dan keimigrasian berkaitan dengan pelayanan oleh pegawai negeri yang menciptakan lingkungan yang ramah dan berorientasi pada pelayanan. Imigrasi bisa menjadi kekuatan untuk perkembangan yang lebih baik. Imigrasi dapat memberikan perspektif, ide, dan bakat baru untuk memperkaya suatu negara. Mereka percaya bahwa orang yang datang ke Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pertukaran moral, tapi juga bermanfaat bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan imigrasi harus adil. Kedua pemimpin memahami bahwa kebijakan imigrasi dapat memiliki konsekuensi yang luas dan harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, ataupun kebangsaan tidak dapat diterima sama sekali. Dan kebijakan harus dirancang untuk mempromosikan kesetaraan. Selanjutnya, pemimpin harus memimpin dengan memberikan contoh. Truman dan Soekarno sama-sama dikenal karena kualitas kepemimpinannya dan komitmen mereka terhadap pelayanan publik. Mereka memahami bahwa pemimpin harus memberikan contoh untuk diikuti oleh orang lain ataupun anggotanya. Dan mereka bekerja tanpa lelah untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi warganya. Kemudian, kesimpulan dari pembahasan pada topik kali ini, yaitu adalah bahwa korelasi antara pemikiran Harry S. Truman dan Insinyur Soekarno mengenai pelayanan publik dan keimigrasian memberikan pelajaran penting bagi para pemimpin saat ini. Dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, mengedepankan kejujuran, serta keadilan, serta menyambut pendatang atau orang asing, pemimpin dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Selain itu, sebagai pelayan publik, kita perlu mengadaptasi prinsip yang dipegang oleh Harry S. Truman, yaitu bahwa pelayan publik tidak mengenal lelah, tidak mengenal rasa takut, dan harus tegas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semuanya, saya Muhammad Asrorul Haq, absen 3. Setelah tadi dijelaskan dengan cukup baik oleh rekan saya mengenai pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan publik dari kedua tokoh, yaitu Harry S. Truman dan Soekarno, maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan terkait kesamaan dan perbedaan daripada pemikiran kedua tokoh tersebut. Bahwasanya kita tahu Harry S. Truman dan Soekarno keduanya adalah seorang pemimpin yang berpengaruh dari negara berbeda, yang memiliki ideologi dan latar belakang politik yang berbeda.
Namun, keduanya memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan publik. Berikut adalah beberapa persamaan dan perbedaan utama dalam pemikiran mereka tentang pelayanan publik. Yang pertama adalah persamaan mereka berdua. Baik Truman maupun Soekarno percaya akan pentingnya melayani masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang artinya di sini dalam melayani masyarakat, seorang pelayan publik harus memiliki sikap altruisme, yaitu mengedepankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian yang kedua, mereka berdua percaya bahwasanya pelayanan publik adalah panggilan mulia dan mereka yang memegang jabatan publik memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada pidato masing-masing tokoh, yaitu yang pertama adalah Harry Truman, dibuktikan pada pidatonya pada tahun 1950. Kemudian untuk Insinyur Soekarno sendiri dibuktikan pada pidatonya pada pidato Pancasila 1 Juni 1945. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu baik Truman, Harry S. Truman maupun Soekarno menekankan perlunya kejujuran, integritas, dan transparansi dalam praktek pelayanan publik. Adapun perbedaannya dapat kita tinjau dari yang pertama adalah dari segi latar belakang dua tokoh. Harry S. Truman adalah seorang demokrat yang menjabat sebagai Presiden ke-33 Amerika Serikat dan dikenal karena pendekatannya yang sederhana atau memiliki pemikiran yang pragmatisme dan kemampuannya untuk berhubungan dengan orang-orang biasa. Sedangkan Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia dan kita tahu bahwasanya beliau adalah tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta dikenal karena kepemimpinannya yang karismatik dan kemampuannya untuk menginspirasi dan memobilisasi massa. Adapun apabila kita lihat dari segi pandangan tentang pelayanan publik, pandangan Harry S. Truman mengenai pelayanan publik itu dibentuk oleh pengalamannya sebagai senator Missouri, kemudian veteran Perang Dunia II, serta sebagai Presiden ke-33 Amerika Serikat. Sementara pandangan Soekarno dibentuk oleh pengalamannya sebagai pemimpin nasionalis yang berjuang melawan kolonialisme Eropa pada masa penjajahan. Kemudian Harry S. Truman percaya akan pentingnya hak dan kebebasan individu, sementara Soekarno percaya akan pentingnya tindakan kolektif dan peran negara dalam bentuk masyarakat. Kemudian selanjutnya, Harry S. Truman menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, sementara Soekarno lebih menekankan pentingnya persatuan nasional dan mengejar tujuan bersama untuk hal itu. Kemudian apabila kita lihat dari segi pelayanan publik ya, meski keduanya sepakat bahwa dalam praktik pelayanan publik perlu menekankan kejujuran, integritas, dan transparansi, keduanya memiliki ciri khas tersendiri di mana Harry S. Truman lebih menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, kesopanan, dan keadilan dalam pelayanan publik sebagaimana beliau sampaikan pada pidatonya tanggal 26 Oktober 1950 di National Civic Service League di Washington DC, yang mana ia mengatakan bahasanya the people are watching you and they expect a great deal of you. They expect you to be efficient and effective. They expect you to be courteous and helpful, and they expect you to be fair and just. Kemudian sedangkan Soekarno menekankan pentingnya persatuan nasional, keadaan sosial dan pembangunan ekonomi sebagaimana ia sampaikan pada pidatonya yaitu 4 pilar yang ia sampaikan pada 1 Juni sebagai berikut, bahwasanya pelayanan publik adalah sebuah panggilan, bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah tugas suci yang menjadi kewajiban kita kepada rakyat. Kita harus berbakti, berdedikasi, dan tanpa pamrih dalam melayani masyarakat. Kita harus jujur, lurus, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Kita harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan bekerja tanpa kenal lelah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Secara keseluruhan, meskipun Harry S. Truman dan Soekarno memiliki latar belakang dan ideologi politik yang berbeda, mereka memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan publik dan keyakinan bahwa para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan kejujuran dan integritas. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan pengaruh keduanya terhadap pelayanan publik.
khususnya pelayanan publik Indonesia. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.